Selamat pagi seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah minggu online pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ingat ibadah online ini untuk jemaat opa, oma atau Bapak Ibu di dalam kelemahan tubuh dan tidak dapat hadir bersama dalam persekutuan gereja Tuhan. Tetapi yang sehat, mari kita tetap bersyukur di dalam persekutuan gereja Tuhan. Kita hadir di dalam ibadah minggu GPIB Maranatha Subang dengan jam ibadah jam 7 pagi dan jam 10. Mari kita hadir sekali lagi bagi kita yang sehat. Kita akan persiapkan hati kita untuk ibadah online ini. Kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas kasih karunia-Mu, atas berkat yang Kau berikan. Berkat kesehatan di mana Engkau memelihara kami sehingga kami dapat tetap bersyukur di dalam ibadah di tengah-tengah gereja. Begitupun saat ini Tuhan, kami yang mengikuti secara online, kami percaya itu juga karena penyertaan kasih kuasa. Saat ini Tuhan, kami bersama ingin mendengar firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami untuk kami dimampukan,
dalam mengerti akan firman, untuk kami dapat melakukan firman yang akan kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ke 9. Saya undang berdiri untuk kita membaca bersama Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ke 9. Demikian bunyinya. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfilipolis dan Ampolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjuk bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kau beritakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan bergabung diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah orang besar di Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua berteriak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memahami betapa besar kuasa Allah, betapa mendalam kasih-Nya untuk manusia, itu pasti tidak terselami, bahkan tidak mungkin kita dapat membalas semua apa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dari
Allah. Allah menciptakan manusia dan Allah sendiri telah merancangnya untuk manusia tidak hidup seorang diri. Seperti dapat kita baca dalam kitab Kejadian 2 ayat ke-18 yang mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini bacaan ini di mana manusia diciptakan Allah tidak seorang diri, tetapi Dia mau memberi penolong. Penolong di sini Bapak Ibu, yaitu manusia lain juga teman hidup. Tidak dipungkiri ayat ini seringkali dipakai dalam ibadah pemberkatan minta, yaitu di mana manusia tidak seorang diri saja, tetapi dia memberi teman sebagai penolong, teman hidup. Bukan hanya sebatas itu, ayat Alkitab ini juga mau menunjukkan manusia betul-betul menjadi suatu komuni sosial yang berinteraksi satu sama lainnya. Dan di dalam interaksi tersebut pasti manusia akan temui baik itu kesamaan, begitu juga perbedaan dalam diri tiap-tiap manusia. Semuanya itu Allah di dalam kuasa dan kasih-Nya, Ia menciptakan manusia dimampukan untuk berpikir, untuk menelaah dan juga menyimpulkan mana yang benar atau baik dan mana yang salah atau tidak baik. Artinya, di sini manusia perlu punya hati dan pikiran yang terbuka dalam pergaulan dengan antar sesamanya. Itulah yang disebut manusia sebagai makhluk yang termulia. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Namun Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, dalam kenyataan banyak manusia atau orang tidak bisa membuka diri akan orang lain, dan manusia tidak dapat membuka kebenaran-kebenaran yang disampaikan, sehingga manusia dikuasai oleh sifat-sifat pribadi
yang justru menjauhkan panggilan hidupnya sebagai manusia yang hidup dalam makhluk sosial ataupun manusia di dalam panggilannya yang hidup dengan dapat berinteraksi dan dapat menemukan suatu komuni sosial. Dengan kata lain, karena dirinya yang merasa dikuasai apa yang ia inginkan, yang ia tuju, tidak jarang hal ini dikuasai oleh rasa iri hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, seperti dalam bacaan ini, ada di mana orang-orang saat itu yang mau menerima ajaran yang disampaikan Rasul Paulus bersama Silas. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau menerima, bahkan mereka dikuasai oleh iri hati yang mengakibatkan tindakan-tindakan anarkis pada saat itu. Seperti dalam bacaan ini tampak di mana beberapa orang Yahudi dan Yunani serta perempuan-perempuan terkemuka, mereka yang mendengar ajaran Rasul Paulus dan Silas tentang Mesias, yaitu Yesus, mereka menerima ajaran itu dan mereka menjadi bagian orang percaya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, dalam bacaan ini juga diperlihatkan sisi lain, yaitu orang-orang Yahudi yang berlaku sebaliknya, tidak mau membuka diri dan iri hati kepada Paulus dan Silas. Mereka lalu membuat keributan dengan dibantu oleh beberapa penjahat, juga petualang pasar saat itu, untuk menangkap Paulus dan Silas. Tetapi mereka tidak berhasil, sebab orang banyak itu telah mendengar dan mendapat jaminan dari Yason. Mereka pun akhirnya melepaskan Paulus dan Silas, di mana Paulus dan Silas dapat berlindung di rumah Yason. Hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, mau menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk sosial yang dapat membuka diri dan menerima keberadaan orang lain untuk dalam kebersamaan tanpa takut maupun iri hati, di mana orang-orang yang menyelamatkan Paulus dan Silas dan melepaskan Paulus. Tetapi sebaliknya, di mana orang-orang Yahudi yang berlaku, yang tidak mau membuka diri dan iri hati kepada Paulus dan Silas, dan mereka membuat keributan. Inilah orang-orang yang tidak mau membuka diri
ingin sekali Paulus dan Silas dihukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai ciptaan Tuhan yang mana ditentukan untuk hidup bersama. Bahkan Tuhan mengkehendaki kita bersikap menerima satu sama lain. Juga kita harus mampu dan mau membuka diri sebagai makhluk sosial dengan selalu saling memperhatikan, saling menolong, dan saling melayani. Dengan kata lain, kita diingatkan sebagai manusia yang termulia, sebagai manusia yang segambar dengan Allah, manusia yang telah diselamatkan. Ingat Bapak-Ibu, kita adalah manusia yang harus menjadi sahabat bagi sesamanya, yang dengan bahasa Latin dikatakan homo homini socius. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah panggilan kita sebagai manusia yang termulia yang diciptakan Allah, yang kita adalah gambar dan rupa Allah, terlebih Bapak Ibu, kita adalah manusia pilihan Tuhan. Apakah kita betul-betul menjadi sahabat bagi sesama kita? Apakah kita mampu dan mau saling menerima? Apakah kita juga mau dan mampu memahami untuk saling melengkapi? Semuanya itu Bapak Ibu, di dalam kita saling menerima, di mana kita saling memperlengkapi dan hidup bersama. Itulah wujud kerajaan Allah yang kita persaksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, kita sudah seharusnya memahami bahwa hidup kita dalam kebersamaan yang tentu saja tidak dipungkiri kita masing-masing mempunyai perbedaan. Disitulah dimana kita mau membuka diri untuk menerima perbedaan tersebut, mau menerima pendapat orang lain, dan mau menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai makhluk sosial adalah itu yang Tuhan ciptakan untuk kita. Tetapi lebih jauh dan lebih mendalam, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan dan hidup bersama kasih kuasa Kristus, mari kita harus dapat menjadi sumber damai sejahtera, bahkan menjadi berkat
untuk sesama. Mari Bapak Ibu, kita dalam panggilan kita mau saling menerima di dalam perbedaan, dan kita saling mendukung di dalam melengkapi suatu pelayanan atau kerajaan Allah itu. Dan kita mau betul-betul menerima panggilan iman kita. Jadilah anak-anak terang yang memuliakan nama Kristus dan betul-betul menjadi berkat. Roh Kudus memperlengkapi setiap pribadi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan biarlah di dalam firman-Mu di mana kami dikuatkan, di mana kami diingatkan, kami adalah makhluk yang termulia, dan kami dimampukan oleh Tuhan di dalam kasih kuasa untuk kami selalu dapat melakukan kehendak Tuhan dan menerima kebenaran-kebenaran firman, dan kami dapat bersaksi untuk kerajaan Allah dan menjadi berkah untuk sesama. Juga Tuhan, mampukan setiap pribadi kami hidup berinteraksi dengan sesama, dan kami dapat saling menerima, dan kami dapat mewujud nyatakan hidup dalam persekutuan anak-anak Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mampu mendengar suara Tuhan dan
kebenaran kerajaan. Kami percaya, kami dimampukan oleh Roh Kudus, kami diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman yang telah kami dengar. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami saat ini. Kami mau bersyukur bersama bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana kami dapat menikmati kehidupan, di mana kami dapat menjalaninya. Itulah penyertaan kasih kuasa Tuhan yang selalu ada dan menjadi bagian kehidupan kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pemerintahan Subang ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Dan biarlah apa yang kami dapat nyatakan di dalam keberadaan gerejamu di tengah-tengah daerah Subang ini, biarlah kami dapat menjadi berkah dan kami dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan Subang ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Tuhan setiap pelayanan gereja untuk kemuliaan nama. Begitu juga secara khusus gerejamu GPIB Maranatha Subang. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Biarlah setiap pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dari tingkat SD hingga tingkat SLTA maupun universitas, yang saat ini belajar secara tatap muka. Tuhan Yesus menjaga di dalam kesehatannya. Tuhan Yesus ada di dalam setiap panggilan mereka. Kami percaya Tuhan menjaganya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan di dalam studinya, di dalam menata masa depan. Tuhan yang senantiasa ada di dalam perkuliahannya, di dalam pekerjaannya, begitu juga di dalam pergaulannya. Anak-anak kami, pemuda-pemudika, jemaat GPIB Maranatha Subang, Tuhan menjaga dan kuasa kasih Tuhan selalu berjalan bersama mereka, sehingga mereka tetap setia dan tetap taat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Tak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk oma-oma kami, orang-orang tua kami, di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan Yesus ikut campur tangan, berkati obat yang dia minum. Dalam nama Yesus, kasih kuasa Tuhan selalu menjabat, selalu menjaga. Kami menyerahkan orang-orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga jemaat di dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan semua, pribadi lepas pribadi, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
akhir ibadah kita. Saya undang berdiri. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu, ibadah kita selesai, dan ingat, tetap kita menjaga kesehatan untuk anak-anak kita, untuk keluarga, saudara bersaudara, untuk orang tua kita. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan yang tidak berguna. Dan juga ingat Bapak Ibu yang sehat, mari ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan. Ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat yang berjalan. Kami rindu Bapak Ibu untuk hadir dan kita bersama-sama bersekutu dalam gereja Tuhan. Terlebih Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur di dalam penyertaan kasih kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita masih dipelihara, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup kita. Jadilah gereja yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat.